Oke, kita langsung aja bahas semua hiruk-pikuk terbaru dari dunia sepak bola Eropa. Siapin diri Anda, karena bursa transfer lagi panas-panasnya, dan drama di lapangan juga nggak kalah seru. Banyak banget klub yang lagi siap-siap bikin gebrakan, mulai dari rombak skuad besar-besaran sampai berburu talenta baru. Kira-kira tim favorit Anda termasuk Naya? Biar nggak bingung, kita udah siapin 5 perhentian utama. Kita mulai dari Inggris dengan gejolak di Liga Premier, lanjut ke Spanyol buat lihat strategi baru La Liga, terus ke Italia dengan langkah-langkah ambisiusnya. Kita juga bakal intip kisah inspiratif di luar lapangan, dan ditutup dengan satu comeback yang wah, luar biasa. Oke, kita mulai perjalanan kita dari Inggris. Di sana, Manchester United kayaknya lagi ngasih sinyal kuat kalau mereka siap buat perombakan besar-besaran. Setelah musim yang ya gitu deh, naik turun, Manchester United kayaknya siap buat ganti arah. Fokus utamanya? Jelas, menyegarkan kembali mesin tim di lini tengah dan tentunya memperkuat pertahanan dengan tenaga-tenaga baru. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada nama-nama senior sekelas Bruno Fernandes dan Casemiro yang kabarnya bisa aja hengkang. Terus, di sisi lain ada talenta muda yang lagi naik daun kayak Cole Palmer dan Marc Casado yang diincar. Ini sinyal jelas banget soal pergeseran strategi ke arah yang lebih segar dan dinamis. Dan daftar belanja mereka nggak berhenti sampai di situ. Ada Felix Nimica, gelandang energik dari Dortmund yang juga masuk radar. Tapi, perburuan yang paling panas mungkin ada di nama selanjutnya. Nah, ini dia nih yang seru. Pertarungan langsung antara dua rival abadi. Katanya, Manchester United dan Liverpool sama-sama ngebet pengen dapetin bek super cepat Tottenham, Mickey van de Ven. Dua-duanya butuh banget buat nambal pertahanan. Kira-kira siapa nih yang bakal menang? Sementara itu, yang lagi di puncak klasemen Arsenal juga nggak mau santai. Mereka kabarnya lagi ngincer Tino Livramento, bek kanan Newcastle yang potensial banget. Ini bukti kalau bahkan di posisi puncak pun nggak ada waktu buat berhenti berbenah. Sekarang kita terbang ke Spanyol yuk. Kita lihat gimana para raksasa La Liga lagi nyusun rencana buat masa depan mereka. Di Barcelona, kayaknya lagi ada dua pekerjaan rumah yang besar. Pertama, mereka lagi gencar-gencarnya cari bek tengah kelas dunia. Itu prioritas utama. Kedua, ada keputusan yang cukup pelik soal masa depan salah satu pemain bintang mereka yang statusnya masih pinjaman. Nah, ini rangkumannya. Kelihatan jelas fokus ganda mereka. Satu sisi, ngincer bek tangguh Inter, Alessandro Bastoni, yang harganya jelas nggak murah. Sisi lain, mereka lagi nimbang-nimbang buat mempermanenkan Joao Felix. Dua-duanya keputusan krusial yang bakal nentuin wajah tim musim depan. Kita pindah ke rival abadinya, Real Madrid. Ada kabar yang cukup mengejutkan nih dari Trent Alexander-Arnold. Setelah didatangkan dengan ekspektasi setinggi langit, kabarnya dia kesulitan adaptasi dan sekarang katanya sih diizinkan buat cari klub baru. Ini semua adalah bagian dari rencana regenerasi besar-besaran mereka. Ya gimana enggak? Nyari pengganti legenda hidup sekelas Kroos dan Modric itu bukan pekerjaan gampang. Dua nama teratas di daftar mereka, ada Vitinha dari PSG dan Rodri dari Man City. Wah, ini langkah yang super ambisius. Perhentian kita selanjutnya, Italia. Di sini klub-klub lagi bikin manuver transfer yang cerdas dan menarik banget. Nah, ini contoh manuver cerdas dari Juventus. Buat dapetin striker Yusuf En-Nesyri, mereka pakai skema pinjaman dulu dengan opsi beli. Artinya, mereka bisa test drive dulu performa pemainnya dengan biaya yang relatif kecil, baru deh mutusin buat beli permanen. Pinter kan? Dan ada plot twistnya. Rival mereka, AC Milan, kabarnya lagi ngerencanain operasi senyap buat ngambil back dari Juventus sendiri. Wah, ini manuver yang bisa bikin persaingan mereka makin panas nih. Oke, sekarang kita tinggalin dulu ya hiruk-pikuk transfer. Ada cerita yang beda banget nih. Kisah tentang seorang ikon sepak bola yang memulai babak baru yang sangat menarik dalam hidupnya. Siapa sangka ya, Eden Hazard, mantan mega bintang Chelsea dan Real Madrid, sekarang bertransisi dengan sangat elegan ke dunia bisnis. Kayak yang bisa kita lihat, setelah gantung sepatu, dia kolaborasi sama pembuat anggur Italia buat bikin merek anggurnya sendiri. Kerennya lagi, sekarang udah dipasalin di Italia dan di negara asalnya, Belgia. Dari lapangan hijau ke kebun anggur. Oke, sebagai penutup, kita balik lagi ke lapangan. Karena ada satu pertandingan di Serie A yang ceritanya sungguh-sungguh luar biasa. Coba bayangin deh,
Inter Milan, pemuncak klasemen, main di kandang sendiri lawan Pisa. Tapi baru 23 menit pertama, mereka malah ketinggalan 2-0. Buat para pendukungnya, ini sih awal yang kayak mimpi buruk banget. Tapi, dalam sebuah pembalikan keadaan yang benar-benar spektakuler, ini skor akhirnya 6-2. Ini baru namanya demonstrasi mentalitas juara sejati dari para pemain Inter. Gila! Dan kemenangan gila ini bukan cuma soal dapat 3 poin. Hasil ini langsung bikin mereka terbang, unggul 6 poin bersih di puncak klasemen. Ini pesan yang sangat jelas dan kuat buat para pesaingnya. Jadi, setelah kita lihat semua ini, dari revolusi skuad di Inggris sampai comeback dramatis di Italia, pertanyaan besarnya adalah, menurut Anda, manuver mana yang bakal paling berpengaruh dan bener-bener nentuin peta kekuatan musim depan? Coba deh pikirin.